Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, di antara teman-teman di sini sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan bimbingan kelompok itu yaitu proses bantuan atau kegiatan yang dilakukan oleh konselor dengan kelompok kecil seperti kita ini, kelompok kecil yang memanfaatkan dinamika kelompok itu untuk membahas suatu permasalahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang dampak pacaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu asas-asas yang berlaku pada kegiatan pada hari ini, yaitu ada 2 asas. Asas yang pertama yaitu kesukarelaan. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sini sudah pasti sukarela kan? Atau ada yang tidak sukarela untuk hadir dalam pertemuan kali ini? Sukarela ya. Nah, yaitu jadi teman-teman sukarela dalam melakukan kegiatan kali ini, dan saya pun juga begitu. Nah, asas yang kedua itu asas kegiatan. Asas kegiatan ini gunanya untuk agar kita ini aktif dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita sudah saling kenal belum? Belum ya, belum saling kenal. Nah, kita akan perkenalan. Jadi sistem perkenalannya itu nanti saya menyebutkan nama dan kalian akan menyapa saya gitu. Misalnya nama Ibu Ira. Jadi teman-teman sekalian akan bilang hai Ibu Ira gitu ya, dan selanjutnya ke kanan. Jadi saya mulai, nama saya Ibu Ira. Hai Ibu Ira. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ega. Hai Ega. Perkenalkan, nama saya Zahra. Hai Zahra. Perkenalkan, nama saya Safna. Hai Safna. Perkenalkan, nama saya Iwat. Hai Iwan. Perkenalkan, nama saya Cika. Hai Cika. Perkenalkan, nama saya Aulia. Hai Aulia. Perkenalkan, nama saya Ega. Hai Ega. Perkenalkan, nama saya Tiwi. Hai Tiwi. nah sudah saling kenal ya. Sudah Bu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk kepada sebelum masuk ke pembahasan ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, saya akan menjelaskan lagi topik yang akan kita bahas itu yaitu dampak pacaran. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu pacaran? Definisi dari pacaran, atau teman-teman di sini kan sudah remaja semua nih, pasti sudah pernah pacaran. Nah, kalian tahu nggak sih pacaran itu apa? Saya Bu, Ya. menurut saya pacaran itu suatu hubungan relationship yang terdiri dari lawan jenis, yaitu ada pria dan wanita yang saling mencintai Bu. Oke, bagus ya teman-teman. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pacaran? Pengertian pacaran? Oh, tidak ada ya. Jadi saya jelaskan dulu pacaran. Oke, di sini definisi pacaran yang saya dapat yaitu proses perkenalan antara 2 insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Nah, berarti maksudnya di sini yaitu proses antara pria dan wanita yang ingin saling kenal lebih dalam. Nah, jika cocok itu melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sudah sampai sini paham kan pacaran itu? Oke, selanjutnya itu penyebab pacaran di usia remaja. Di kamar remaja ini pasti ada dong penyebab dari pacaran itu. Kenapa remaja itu pacaran gitu? Padahal kan dari definisi tadi jauh ya. Definisi menjelaskan kalau pacaran itu
ke tahap pencarian kecocokan menuju ke pernikahan. Nah, sedangkan yang remaja ini atau bisa saja banyak di luar sana yang di bawah remaja malah yang pacaran gitu ya. Nah, di sini yang kita masuk poin kedua, yaitu penyebab pacaran di usia remaja. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih penyebab pacaran itu apa di kalangan remaja? Ya, silakan. Menurut saya kalau pengaruh pacaran di kalangan remaja tuh kayak di kalangan remaja itu kan banyak yang punya pacar tuh Bu. Misalnya kalau saya sendirian nggak punya pacar, itu kan pada mana pacarnya gitu-gitu, dan akhirnya membuat saya termotivasi untuk punya pacar juga gitu Bu. Bagus. Berarti itu pengaruh dari teman ya. Iya. Jadi teman iri gitu. Teman punya pacar, kita juga pengen tuh punya pacar. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya. kalau saya Bu lebih ke globalisasi ya Bu, karena kan perkembangan iptek dari zaman ke zaman tuh sudah mulai maju kan Bu, sudah mulai berkembang dari anak kecil, bahkan balita pun sudah mulai diperkenalkan dengan orang tuanya kan Bu. Dari situ mungkin anak-anak kecil itu, para remaja khususnya, lebih mudah mengakses kayak bisa nonton video tentang orang-orang dewasa yang ada hubungan dengan percintaannya gitu lah Bu. Jadi mulai dari situ orang bisa terpancing untuk ada kekasih atau pasangan gitu Bu. Bagus sekali ya Ega. Jadi benar sekali. Jadi zaman sekarang ini udah milenial sekali, internet di mana-mana, gadget anak yang di bawah umur pun sudah punya. Oke. Jadi itu udah bagus ya penyebab di kalangan remaja. Pacaran di kalangan remaja. Kita lanjut kepada dampak pacaran di usia remaja. Sebelum saya menjelaskan, memberitahukan poin-poinnya, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang dampak pacaran di usia remaja? Saya Bu, Ya. misalkan prestasi di sekolah bisa meningkat dan menurun gitu Bu. Bagus ya Ega. Ada lagi? Saya Bu, untuk dampak dari pacaran itu sendiri ada dampak positif dan negatif. Kalau positifnya itu ya kita prestasi akan semakin meningkat. Tapi kalau untuk negatifnya, misalnya kita lagi galau dengan pacar, itu pasti prestasi kita akan menurun sehingga kita akan tidak fokus kepada pembelajaran kita pada saat itu. Bagus sekali ya. Ada lagi? Banyak loh ini dampak dari pacaran. Saya Bu, Ya. menurut saya dampak dari pacaran yang negatifnya itu membuang-buang waktu. Seharusnya yang waktu kita malam hari atau sore yang bisa kita gunakan kegiatan positif seperti les ataupun belajar di rumah, jadi kita habiskan waktunya dengan pacar kita gitu Bu. Ada lagi? Ya, Menurut silakan. saya dampak negatifnya itu bisa sekali pacaran tidak sehat, seperti bermesra-mesraan dan lain-lainnya. Nah, itu sangat berbahaya ya kalau sudah sampai di situ. Jadi saya jelaskan sedikit, dampak pacaran di usia remaja itu sangat banyak ya, malah lebih ke negatif. Nah, teman-teman ada lagi nggak yang tahu dampak pacaran itu apa? Saya Bu, Ya. kalau menurut saya yang pertama itu menurunnya produktivitas dalam berkarya. Misalnya kalau dalam pacaran kan kita ya Bu, maksud kami remaja-remaja tuh ada yang mengalami masalah kayak berantem dengan pacarnya gitu kan. Jadi di sebelah pihak mungkin ada yang kayak karena masalah tadi dianya jadi malas untuk berkarya gitu Bu. Terus yang kedua, kalau menurut saya dampak dari pacaran itu Bu bisa membuat kita boros Bu, karena ya pacaran kan butuh modal kan Bu untuk jalan gitu Bu. Jadinya ya apalagi kalau remaja yang belum kerja itu boros Bu, harus membutuhkan biaya gitu. Boros ya. Ya Bu. Sangat benar itu. Ada lagi? Saya Ya. kebebasan pribadi berkurang. Interaksi yang terjadi dalam pacaran itu menyebabkan ruang dan waktu untuk diri sendiri lebih terbatas karena lebih sering menghabiskan waktu untuk berdoa dengan pacar. Bagus ya. Jadi itulah dampak dari pacaran itu sangat merugikan sekali untuk diri kita sendiri sebenarnya, karena apalagi kita yang masih sekolah ini ya, belum bekerja, menghabiskan uang orang tua saja itu ya. Jadi sebaiknya tunggu dewasa saja, atau tunggu sudah kerja atau sudah berpenghasilan sendiri, itu lebih baik. Tapi lebih baik juga tidak berpacaran gitu. Nah, sebelum kita
kita lanjut ke poin selanjutnya. Gimana kalau kita ice breaking, permainan? Boleh, Bu. Setuju? Oke. Jadi nanti saya memberi clue. Jika saya bilang ke kanan, teman-teman menoleh ke kiri lawan arahnya, terus bilang kanan. Oke? Ini untuk melatih konsentrasi ya. Jadi saya bilang kanan, kalian menoleh ke kiri dan menyebutkan kanan. Jika saya bilang ke kiri, kalian menoleh ke kanan, menyebut kiri. Oke, ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Kanan, noleh ke kiri ya. Oke. Lagi. Kiri. Kiri. Nah, masih banyak yang salah ya. Oke, kita ulangi lagi. Kiri. Kiri. Banyak yang salah. Kita lagi ya. Kanan. Kita ulang sekali lagi ya. Ya, Bu. Kiri. Kiri. Kanan. 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 Kiri. Kiri. Bagus. Sudah kembali ke konsentrasi ya. Nah, kita akan lanjut kepada poin terakhir, yaitu solusi agar terhindar dari pacaran di kalangan remaja. Nah, ini ada yang ingin memberikan pendapat tentang ini? Solusi? Kami, Bu. Ya, silakan. Kalau kami ke pendapat saya, Bu, kalau untuk solusinya sendiri kembali ke pribadi kita masing-masing ya, Bu. Kalau saya pribadi untuk lebih introspeksi diri, lebih memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah sih, Bu, untuk menjauh gitu, Bu. Bagus itu ya, Puspita. Jadi salah satunya itu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebaiknya tidak berpacaran itu agar terhindar dari perzinahan, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang solusi ya? Jika kita emang menyukai teman berlawanan jenis, itu sebaiknya kita berteman saja, karena ya untuk menjauhi zina itu sendiri. Dan juga kita bisa, kalau misalnya berteman saja itu ya kita berinteraksi biasa saja, nggak seperti pacaran orang pada umumnya. Bagus ya itu. Jadi itu salah satu solusi agar terhindar dari pacaran, dengan berteman saja, atau sahabat kan bisa jadi sahabatan gitu. Cewek cowok kan banyak tuh di luar sana, remaja-remaja sahabatan dengan cewek, dengan lawan jenisnya. Jadi ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu, Ya, silakan. menurut saya orang tua sebaiknya memberi edukasi sejak dini, jadi bisa memilih penting pacaran atau belajar. Bagus itu ya. Jadi edukasi sejak dini itu sangat membantu untuk anak-anak remaja agar kedepannya bagaimana harus bersikap atau memilih. Jadi kalau ada yang hal semacam pacaran itu penting atau tidak untuk dirinya ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena saya beragama Islam, saya teringat di surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Gitu. Bagus sekali ya, Tiwi. Ya, itu salah satu surah yang ada di Al-Quran yang dengan jelas melarang kita untuk berpacaran ya. Apalagi kita ini wanita, perempuan. Nah, kita harus menjaga apa yang harus kita jaga. Kita harus jangan merendahkan diri kita hanya untuk berpacaran gitu ya. Jadi dengan berpacaran itu sebenarnya tidak bagus. Kalau lebih baik memilih tuh lebih baik berkomitmen gitu. Misalnya emang teman-teman ini punya pasangan atau menyukai lawan jenis gitu, ada sasaran kan. Jadi tuh lebih baik ajak komitmen gimana ke depannya, atau jika sudah cukup umur atau cukup usia gitu kan, ajak saja berbicara pasangannya. Gimana kalau kita berkomitmen, kita saling menjaga hati tapi tidak sering komunikasi gitu. Komunikasi ya sekali dua kali lah boleh ketemuan, tapi jangan yang melampaui batas gitu ya. Itu tadi pembahasan kita. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Kenapa pacaran itu sering terjadi di kalangan remaja? Oke, pacaran sering terjadi di kalangan remaja. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya.
silakan. Ya seperti yang sudah kita bahas tadi, penyebab dari pacaran itu sendiri itu kayak lebih ke teman-teman, misalnya ajakan dari teman atau misalnya dari kawan-kawan teman itu pasti kita diejek-ejekin, misalnya ih kamu jomblo kayak gitu. Jadi kita terpancing untuk bisa kita harus pacaran juga gitu, gak mau kalah dari teman-teman kayak gitu. Bagus ya, Sapna. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. kalau pacaran dengan yang satu sekolah, terus saya jadi rajin berangkat sekolah, itu gimana ya Bu? Wah, kalau itu sih menurut saya bagus ya, itu seperti hal yang positif dalam pacaran. Tapi sebenarnya sejauh ini pacaran itu tidak ada hal yang positif gitu. Lebih baik itu tadi saya bilang berkomitmen atau berteman dekat, jadi sahabat. Nah itu lebih baik. Nah kalau sudah seperti itu sepertinya hal yang bagus-bagus saja. Cuman kalau sudah tidak bagus lebih baik ditinggalkan gitu, atau membuat kita jadi malas atau boros, nah itu lebih baik ditinggalkan, dijauhi gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya Bu, Ya silakan. apakah pacaran bisa menyebabkan kesenjangan sosial Bu? Oke, pacaran bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya silakan. kalau menurut saya bisa Bu, karena kan di kedua belah pihak itu mungkin ada dari pihak lakinya orang berada Bu, misalnya dia kaya gitu serba ada, sedangkan perempuannya mungkin sederhana gitu Bu. Jadi ketika mereka bersama dari pihak laki kayak kurang mendukung hubungan mereka berdua, jadi kayak kurang disetujui dengan orang tuanya, terus kemudian yang membuat mereka ada sedikit problem dalam hubungannya Bu. Jadi bisa sih Bu, menurut saya bisa. Bisa ya. Tuh, sudah jelas ya, jadi kesenjangan sosial itu sangat berpengaruh pada pasangan tadi. Jadi yang si cewek sederhana, yang cowok kaya, dan keluarga si cowok tidak merestui hubungan itu. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin jawabannya? Saya Bu, Ya silakan. jika mau ditambahkan, misalnya dari pria dan wanita itu, yang prianya kaya, terus yang wanitanya itu ya sederhana. Jadi kalau misalnya untuk mengikuti gaya hidup dari pria itu sendiri, kita yang wanita itu pasti kayak sok-sokan kaya atau menunjukkan dirinya kalau mereka itu juga kaya. Jadi ya dari wanitanya itu sendiri jadi munafik gitu untuk sosialnya. Jadi si wanita bisa berbuat jahat gitu ya, berbuat yang tidak karena pacaran tadi. Itu salah satu dampak negatifnya juga itu. Nah sudah jelas ya. Jadi ada yang ingin bertanya lagi? Satu. Ya silakan. Bagaimana kalau remaja yang sudah terlanjur pacaran Bu? Menarik ya. Jadi bagaimana dengan remaja yang sudah terlanjur menarik? Ya Bu, apakah harus diputuskan Bu? Nah itu agak bingung ya saya. Kalau sudah terlanjur pacaran itu, kalau kalian pulang dari sini misalnya terketuk hatinya untuk aduh bener nih gak baik nih pacaran sebenarnya, nah boleh setelah pulang ini kalian bilang ke pasangan kalian. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya silakan. bagaimana jika remaja yang sudah terlanjur pacaran tersebut Bu? Oh, remaja yang sudah terlanjur pacaran ya. Nah teman-teman ada yang bisa menjawab tuh? Saya Bu. Ya. Kalau saya secara pribadi, setelah kita berdiskusi tentang dampak negatif dari pacaran tuh, menurut saya pacaran itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Dan menurut saya kalau saya udah punya pacar, saya sih bakal mutusin pacar saya sih Bu. Tuh bakal mutusin pacarnya ya itu. Nah ada solusi lain kira-kira bagaimana tuh? Nggak ada ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau emang kalian merasa pacaran itu tidak ada manfaatnya atau malah memberi dampak buruk, sebaiknya diakhiri saja hubungannya, karena itu akan berpengaruh ke depannya. Bagaimana kalian nantinya akan bisa lebih baik tuh memperbaiki diri dari sekarang gitu ya. Pacaran itu sebenarnya tidak penting, malah sangat tidak penting, karena itu
itu akan membuang-buang waktu kalian. Nah, seperti kalian yang sedang sibuk, misalnya sibuk kuliah atau sibuk kerja, dan kalian ada masalah di dalam hubungan pacaran kalian tersebut. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi pikiran juga kan. Jadi lebih sangat merugikan diri sebenarnya. Jadi kalau kalian emang merasa seperti itu, lebih baik diakhiri saja sepulang dari sini gitu kan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kelompok pada hari ini, ada yang ingin memberi kesimpulan? Saya Bu, Ya, silakan. untuk kesimpulan dari hal-hal yang kita bahas tadi Bu, untuk dampak dari pacaran ini sendiri Bu, banyak, kalau menurut saya banyak membawa dampak yang negatif ya Bu untuk diri kita pribadi masing-masing gitu kan Bu. Kayak misalnya untuk kita yang beragama muslim khususnya kan Bu, udah dilarang dalam agama kalau pacaran itu dosa Bu. Jadi aku bingung dampak pacaran kan. Iya. Pelangnya Aku langsung melanjutin ya, aku kan. Bisa. aku ini singkat kata Pak ya. Oh ya udah. Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan hari ini Bu, bahwa pacaran itu ternyata banyak membawa dampak negatif Bu untuk kehidupan kita. Nah, khususnya untuk yang kita beragama muslim, mungkin dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa pacaran itu banyak adalah hal yang dosa Bu untuk kita, khususnya kita perempuan Bu, harus bisa lebih menjaga diri lagi Bu untuk tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif untuk bisa merusak masa depan kita Bu. Itu sih Bu yang aku kasih. Bagus ya Puspita kesimpulannya. Jadi itu dia kesimpulan dari teman kita. Nah, maka itu kita sebagai perempuan harus menjaga diri, lebih baik menjauhi daripada mengobati ya, sepertinya itulah istilahnya ya. Jadi kedepannya kita lebih bisa berpikir gitu, bagaimana seharusnya kita bersikap dan menjalani kehidupan. Sebelum tadi ada doa ada sih? Ada ya? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kali ini, sebelum kita menutup kegiatan pada kali ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau berpartisipasi dan meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.